Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pagi ini kita akan mengulas tentang EGR, fungsi dan kegunaannya, dan resikonya, plus dan minusnya apabila EGR itu aktif pada mesin. Ini contohnya pada mesin Panther ya, Panther turbo, Panther pickup turbo dari Madura. Ini adalah mesin Panther turbo dari Madura, Panther pickup yang sudah kita pasang dengan liner yang baru, shaker baru, dan ring shaker baru. Kita mau pasang silinder head, tapi kita mengecek dulu teman-teman kondisi silinder headnya. Ternyata manifolnya sama katup-katupnya itu banyak yang buntu. Ini kotorannya sangat banyak sekali teman-teman semuanya. Kotorannya seperti ini. Ini sebagian ya, tidak semuanya, tapi sebagian itu seperti ini. Kemarin ini sudah saya bersihkan yang dari jalur luar, tapi dari klepnya ini ternyata ada penyempitan di sini. Masalah seperti ini sering terjadi pada mesin Panther yang turbo. Kalau yang tidak turbo, yang tidak EGR, ini jarang terjadi. Tapi kalau Panther turbo yang sudah teknologi Euro, sudah EGR, itu kalau mesinnya sudah ngobos 90% seperti ini. Kotorannya sangat luar biasa seperti ini. Jadi ini buntu seperti ini. Untuk membersihkan seperti ini harus turun silinder kop. Kalau tidak turun silinder kop itu tidak bisa. Nah, kebuntuan ini pada intake manifolnya teman-teman, yang sering pada di intake manifolnya, karena EGR itu pada prinsipnya adalah menyuntikkan gas buang ke dalam intake manifold sampai dari 50% untuk mesin diesel. Kalau mesin bensin itu maksimal sekitar 30%. Nah, pada mesin diesel itu resikonya manifold mampet apabila mesinnya sudah kondisinya sudah mulai ngobos. Kenapa kalau kondisinya mesin sudah mulai ngobos kok manifoldnya bisa mampet? Karena uap oli itu kalau mesin sudah ngobos itu akan masuk ke intake manifold, dan sedikit basah-basah oli terus ketemu dengan debu gas pembakaran, asap hitam itu akhirnya tentu saja akan mengumpul menjadi kerak seperti ini. Ya, itu sudah umum ya, sudah umum seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, logikanya seperti ini. Ini kemarin manifolnya juga kotor banget, ini kotor sekali. Sudah kita bersihkan tapi belum tuntas ya. Ini masih nanti akan kita sogok-sogok, kita korek-korek sampai bersih, terus kita cuci. Nah, kenapa kok bisa demikian? Sekarang mari kita jelaskan bagaimana cara kerja EGR. Ini adalah perangkat intake manifold Panther yang ada EGR-nya. Jadi ini adalah vakum aktuator yang gunanya untuk membuka saluran. Ini ada vakumnya ya, berdasarkan kevakuman melalui pompa vakum di dinamo isi. Nah, yang mengatur buka tutupnya ini adalah ada kontrolernya yang membuka solenoid untuk membuka kevakuman. Jadi kalau solenoidnya membuka, ini terjadi vakumnya narik, ini ngangkat gas buang dari knalpot, dari exhaust manifold itu akan masuk ke sini. Akhirnya ke dalam intake manifold sini. Dan disap ke ruang bakar. Nah, tujuannya apakah? Teman-teman, mengapa kok malah menyuntikkan gas buang ke dalam ruang bakar? Itu adalah persyaratan Euro, persyaratan apa istilahnya ya? Standar emisi ya, kalau ya namanya itu standar emisi. Jadi pada peraturan yang baru itu emang mesin diesel itu mempunyai maksimal batasan emisi sekian gitu, sekian. Jadi tapi saya kurang paham ukurannya emisinya maksimal berapa yang diatur dalam peraturan itu, saya kurang tahu. Yang jelas tujuannya dipasang EGR adalah untuk mengurangi gas beracun dalam gas buang ya.
Heja itu istilahnya gasnya namanya NOx itu. Nah, itu caranya adalah dengan menurunkan temperatur silinder ya. Jadi kalau terjadi pembakaran itu temperatur mesin panas sekali, ruang bakar terlalu panas, itu perlu diturunkan supaya tidak terbentuk gas NOx. Begitu yang pernah saya baca di artikel itu, seperti itu. Caranya dengan menyuntikkan gas buang. Kalau untuk mesin diesel itu sampai dari 50%. Nah, permasalahannya akan timbul apabila mesin itu sudah mulai ngobos. Jadi masalah itu akan timbul apabila mesin itu sudah mulai ngobos, sehingga gas buang itu kan karo mesin diesel itu kan berupa jelaga-jelaga ya. Nah, itu kalau kecampur dengan uap uli itu akan membentuk kerak dan mengumpul di daerah katup, terus intake manifold, lubang di katup, seperti itu. Jadi itu banyak terjadi penyumbatan di situ. Jadi kalau boleh memilih, sebaiknya kita itu tutup saja jalur EGR-nya. Jadi kalau saya lebih merekomendasikan untuk ditutup EGR-nya supaya mesinnya lebih minim perawatan ya. Karena mesin dengan EGR untuk mesin diesel itu sangat boros perawatan. Karena kalau mesinnya sudah mulai ngobos, kerak seperti ini tidak bisa dihindari. Jadi selalu terbentuk terkerak seperti itu. Kecuali kalau mesinnya itu kering, belum ngobos sama sekali. Misalnya mesin masih kondisinya baru 90% sampai 80%, itu keraknya akan tidak sebanyak ini. Tapi kalau sudah kondisi mesin itu sudah mencapai 60%, sudah waktunya perbaikan, sedangkan kita belum mempunyai anggaran untuk memperbaikinya, cara yang paling tepat adalah dengan menutup jalur EGR. Tapi kayak saya tidak menyarankan untuk membuang ke udara luar selang pernapasannya, karena kalau mesin dibuang ke udara luar itu selang pernapasannya itu mesin malah terlihat ngobos. Jadi malah terlihat ngobos, mesin tidak sehat. Tapi kalau dimasuk kembali, selagi itu uap ulinya tidak terlalu banyak, itu lebih baik dimasukkan saja. Tetapi kalau emang sudah kondisinya sudah parah, ya apa salahnya dibuang ke udara luar. Tapi ya resikonya itu mesin jadi kotor, kelihatan berasap seperti mesinnya rusak. Nah, jadi kalau mesin sehat masih sekitar 85%, 70%, itu saya lebih merekomendasikan memasukkan selang pernapasan itu ke intake manifold, tetapi saya lebih merekomendasikan dengan menutup EGR-nya daripada membiarkan EGR berfungsi tetapi selang pernapasan dibuang ke udara luar. Saya lebih suka menutup EGR tetapi selang pernapasannya masuk ke manifold lagi. Itu kalau menurut saya mesinnya lebih rapi, lebih bersih dan terlihat sehat. Kalau dibuang ke udara luar itu malah terlihat mesinnya seperti mesin rusak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi permasalahan itu akan timbul EGR itu apabila mesin sudah mulai ngobos, EGR masih aktif, itu akan banyak masalah. Padahal kalau ditutup EGR-nya itu peningkatan tenaga malah akan tambah. Jadi dengan menutup EGR kita akan mendapatkan tenaga yang lebih, karena EGR itu menurunkan temperatur ruang bakar, otomatis panasnya juga berkurang sehingga tenaganya pun juga akan berkurang. Nah, itu hanyalah suatu persyaratan untuk mengurangi emisi. Tapi untuk pemakaian harian seperti kita, mesin apabila mesin kita tidak dites-tes atau diuji-uji, ditutup itu saya rasa malah lebih baik, lebih awet dan tenaganya lebih bagus. Justru bahkan juga lebih irit dengan menutup jalur EGR. Karena contohnya juga seperti ini yang sudah kita lihat tadi, kerannya banyak, hampir membuntu intake manifold. Yang buntu itu selalu intake manifold, exhaust manifold tidak buntu karena tidak ada uap uli di sana. Yang ada itu di intake manifold, jadi makanya buntu seperti itu. Ini yang dari Madura, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau lihat itu sangat banyak sekali ya ini. Nah, ini yang intake-nya. Ya tidak semua intake-nya, ini yang nomor 4 sama nomor 1 yang parah ini. Nomor 4 sama nomor 1 yang parah. Yang ini tidak sampai buntu di sini-sini, enggak, intake-nya enggak, tapi yang nomor 4 itu sudah parah. Nah, setelah mesin ini kita perbaiki, ini EGR akan kita tutup karena ya dengan alasan tadi
supaya lebih minim perawatan. Jadi EGR kalau saya lebih bagus ditutup saja, karena mesin lama itu juga nggak ada EGR-nya. Soalnya mesin touring yang lama itu kan juga nggak ada EGR-nya, walaupun ada turbonya. Nah, kenapa yang baru kok malah dipasang EGR? Nah, karena ya itu untuk mengejar standar emisi tadi. Kalau kita nggak masalah emisi, yang penting mesinnya enak dan awet, juga minim perawatan gitu aja. Ya nanti kalau dipermasalahkan ya pasang lagi gitu aja. Tapi yang penting untuk perawatan biar bisa minim, EGR kita tutup saja. Terima kasih teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.